Aku berusia 14 tahun saat seorang lelaki tak dikenal menghubungiku di Instagram. Panggil saja ia Jim. Ia mengirim pesan mengatakan bahwa ia pikir aku manis dan menanyakan apakah boleh meminta nomor HP-ku. Kupikir ia cukup menarik, jadi kenapa tidak? Dan itulah awal mulanya. Aku begitu polos dan sangat tidak menyadari mimpi buruk yang ada di hadapanku. Kami mulai menelepon satu sama lain dan akan berbicara berjam-jam. Kami akan berbicara tentang apa saja dan aku selalu berpikir bahwa apapun yang ia katakan itu lucu atau menyenangkan. Ia terus-menerus berbicara tentang bagaimana ia sangat ingin menemuiku secara langsung. Dan kupikir di waktu saling menelepon itulah aku jatuh hati padanya, walaupun ia 7 tahun lebih tua dariku. 2 minggu kemudian, Jim dan aku akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Ia menjemputku dengan mobilnya dan membawaku ke tempatnya. Ia tinggal dengan ayahnya, tapi ayahnya tidak pernah ada di rumah. Jadi Jim menguasai rumah itu sendiri. Kami jalan-jalan, menonton film, dan bersenang-senang. Ia adalah tipe laki-laki yang pada dasarnya melakukan apapun yang selalu ia inginkan. Kuperhatikan bahwa ia selalu membawa banyak uang, tapi aku tidak pernah tahu dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, dan aku tidak peduli. Yang kuinginkan hanyalah bersamanya. Tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa ternyata Jim adalah tipe pencemburu. Ia tidak ingin aku memakai rok atau berdandan ke sekolah. Justru ia ingin aku terus memakai celana panjang. Kulakukan semua yang ia inginkan karena aku ingin membuatnya senang. Tapi perlahan itu menjadi buruk dan ia semakin menjadi-jadi dan menuntut. Ia akan meneleponku saat jam istirahat sekolah dan jika aku tidak mengangkat teleponnya dengan cepat, ia akan marah padaku. Sepulang sekolah aku harus bertemu dengannya langsung atau aku akan mendapatkan masalah. Dan pada akhirnya, berkumpul dengan teman-temanku bukan sebuah pilihan karena aku harus terus selalu bersamanya. Setelah beberapa minggu ia menginginkan lebih dari sekadar ciuman. Aku masih muda dan tidak berpengalaman. Aku tidak siap untuk itu semua. Satu hari kami di kamarnya dan ia mencoba membujukku untuk melakukannya. Kukatakan bahwa aku tidak mau dan kucoba mendorongnya, tapi justru ia menyuruhku untuk berhenti merengek. Ia berkata, "Kita sudah bersama cukup lama, aku berhak untuk itu." Aku tidak mengatakan apapun saat tiba di rumah. Aku begitu takut dan malu. Orang tuaku adalah penganut Kristiani, jadi pacar bukanlah topik yang akan kami bahas, terlebih lagi di usia 14 tahun. Aku sangat sadar bahwa apa yang Jim lakukan padaku tidak bisa diterima, tapi ia meneleponku esok harinya dan meminta maaf dan mengatakan bagaimana ia merasa bersalah karena melihatku marah. Kulakukan kesalahan dengan memaafkannya, karena ia terdengar begitu tulus. Itu adalah salah satu hal yang kusukai darinya, dan aku begitu percaya bahwa itu adalah kesalahan satu kali. Kamu harus tahu bahwa aku memiliki situasi yang berat di rumah. Aku selalu bertentangan dengan orang tuaku. Aku merasa mereka lebih menyayangi adikku, bahwa dia adalah pusat perhatian mereka. Semua yang kulakukan selalu salah, dan semua yang adikku lakukan selalu benar. Aku merasa begitu terisolasi dan akhirnya mencari cinta dan perhatian dari Jim. Jim meminta maaf. Ia berkata ia menyesal bahwa ia bukan dirinya saat itu, tapi kesalahan satu kalinya itu terjadi lagi dan lagi. Aku tahu aku tidak ingin ia mengendalikan hidup dan tubuhku, tapi aku terlalu takut untuk menolak karena aku tidak memiliki siapapun kecuali dirinya. Aku tidak pernah bertemu dengan teman-temanku lagi, dan akhirnya mereka tidak bicara lagi padaku. Orang tuaku hanya akan berdebat denganku. Jadi setiap saat ia memintanya, kukatakan pada diriku sendiri untuk menahannya, bahwa itu akan segera berakhir. Satu hari, ia mulai menjadi kasar. Pertama, itu hanya saat aku menolak pergi ke kamar dengannya, tapi kelakuannya semakin memuncak. Ia akan meluapkan amarahnya saat aku menertawakan sesuatu yang menurutnya tidak lucu. Ia bahkan melempar barang padaku. Aku mulai takut padanya. Satu hari Jim kedatangan 2 orang temannya. Pada satu titik, ia sangat marah padaku tanpa alasan. Ia berkata padaku untuk menghibur temannya sebelum membawaku ke kamarnya. Tak lama, salah satu temannya masuk ke kamar dan mulai menyentuhku. Aku begitu gugup dan tidak nyaman. Apa yang terjadi padaku? Pikirku. Ku coba menghentikannya, tapi Jim masuk. Kamu,
Lakukan apa yang kuperintahkan padamu, teriaknya. Kemudian temannya yang lain masuk ke kamar. Pikiranku kemana-mana. Aku tersesat, ketakutan, dan sangat sedih. Aku tahu aku tidak berdaya menghadapi 3 orang laki-laki itu. Apa yang harus kulakukan untuk melawan mereka? Setelah itu, ia terus mengenalkanku pada laki-laki secara acak, dan mereka semakin tua dan semakin menjijikan. Itu selalu terjadi dengan cara yang sama. Aku akan menemui Jim setelah sekolah. Ia akan membawaku ke rumahnya, dan laki-laki berbeda akan muncul di waktu yang berlainan. Lucunya, pikiran bahwa Jim memakaiku untuk prostitusi tidak terbesit di pikiranku sama sekali. Aku tidak pernah melihat mereka memberinya uang atau apapun seperti itu. Sangat jelas bahwa aku terlihat di bawah umur, tapi tidak satu pun dari lelaki itu bertanya. Setiap kali itu terjadi, aku akan membeku. Itu seakan aku bisa menyalakan tombol dan tidak merasakan apapun. Itu satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk melindungi diriku sendiri. Aku terbiasa dengan perasaan mati rasa. Di sekolah, semuanya juga tidak berjalan baik. Aku sangat diam di kelas. Aku memiliki banyak lebam dan pura-pura sakit, jadi aku bisa melewatkan jam olahraga. Kepala sekolah menyadari sesuatu tidak beres dan sering menanyakan padaku apa semuanya baik-baik saja atau apakah aku ingin mengobrol. Aku membuat alasan-alasan saat mereka melihat lebamku. Aku akan mengatakan hal seperti, aku melawan seseorang karena mereka tidak sopan pada mamaku. Aku sepertinya bisa membiasakan diri untuk beberapa saat, tapi akhirnya aku merasa sangat kesepian dan terisolasi. Orang tuaku juga menyadari bahwa ada yang salah denganku sekeras apapun aku berusaha menyembunyikan kenyataan. Begitu sampai di rumah, aku berlari langsung ke kamar, mematikan semua lampu dan bersembunyi di bawah selimut untuk memastikan mereka tidak menemukan bekas memar jika mereka tiba-tiba masuk. Aku bersembunyi di cangkangku. Semua itu berlangsung selama 1 tahun, hingga 1 hari saat jam istirahat, aku melewatkan panggilan telepon Jim karena guru menahan kami di kelas lebih lama. Ia begitu marah karena aku tidak mengangkat telepon. Ia mengirimiku banyak pesan mengancam yang bertuliskan bahwa ia tahu di mana adikku dan akan membawanya. Aku berlari keluar dan menangis sampai salah satu teman sekelasku melihat dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan putus asa, kutunjukkan semua pesan Jim, bahwa ia memaksaku bertemu banyak orang asing. Dan perlahan, ku beritahu ia semuanya. Jadi tentu saja, ia memberitahu mamanya yang akhirnya menelepon orang tuaku dan sekolah. Aku membencinya karena memberitahu semua orang saat itu. Tapi jika diingat-ingat, aku bersyukur ia melakukannya. Esok harinya di sekolah aku dipanggil keluar kelas dan dibawa ke ruangan di mana konselor, 3 orang responden pertama, dan seorang petugas polisi menungguku. Mereka mengatakan mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa aku tidak aman dan bertanya apakah ada yang ingin kuberitahukan pada mereka. Aku berbohong dan berkata pada mereka bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berpikir bahwa itu akan berlalu begitu saja. Tapi mereka terus datang, memanggilku dari kelas dan menanyakan pertanyaan yang sama. Setelah beberapa minggu aku menyerah. Aku tidak bisa terus berbohong, jadi kukatakan pada mereka semuanya. Mama menjemput dan membawaku pulang. Aku tidak perlu ke sekolah untuk sementara waktu. Sekolah menyarankan agar aku pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Mama dan aku pergi ke sana, tapi pada akhirnya kami memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan. Orang tuaku takut bahwa Jim akan mengincar adikku. Ia terus berusaha mengancamku. Ia sangat marah karena aku tidak ada di sekolah dan aku tidak pernah menemuinya lagi. Ia akan menyetir dengan cepat melewati rumahku untuk mencoba menakutiku. Polisi meyakinkan kami bahwa jika kami menelepon, mereka akan segera datang saat itu juga. Ancamannya terus berlangsung cukup lama, tapi 1 hari, semua itu berhenti dan aku tidak pernah mendengar berita darinya lagi. Saat semuanya berakhir, disitulah semua sebenarnya menjadi sangat sulit. Aku akhirnya menghadapi semua yang terjadi padaku. Aku merasa buruk dan malu akan diriku sendiri. Aku mulai pergi terapi dan melanjutkannya sampai aku 18 tahun. Masalah terbesar adalah bahwa aku menyalahkan diriku sendiri atas semuanya. Aku terus berpikir bahwa ada momen di mana aku bisa saja melarikan diri. Tapi lagi-lagi aku merasa terkekang dan begitu takut saat itu. Terapisku mengerti diriku sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa aku telah benar-benar kehilangan rasa percaya diri sepenuhnya dan bahkan terlalu takut berpikir untuk kabur. Saat ini, aku 19 tahun dan semuanya mulai berjalan lebih baik.
Ku selesaikan sekolahku dan mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kesehatan. Aku bekerja dengan anak-anak dan mencintai apa yang kulakukan. Anak-anak begitu polos dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Hubunganku dengan orang tuaku membaik dengan cepat. Mereka mendukungku dalam apapun yang kulakukan dan kami tidak berdebat lagi. Impianku untuk masa depan adalah memulai keluargaku sendiri. Itu mimpiku. Tapi dalam lubuk terdalam, aku takut bahwa aku tidak akan pernah bisa lagi mempercayai seseorang sepenuhnya.